Ibu lanjutkan ya ke rumus ketiga dari min, mencari min atau rata-rata atau rataan hitung. Nah, tentukan terlebih dahulu XI-nya, kemudian kita tulis DI, dan ya DI dikali FI. Oke. Nah, XI tadi kita sudah dapat ini 52, 57, 62, 67, 72 dan 77. Kemudian masih sama, kita melihat dari frekuensi terbanyak yaitu kelas ketiga gitu ya, kelas ketiga. Nah, DI-nya itu didapat dengan cara tadi berarti rataan sementaranya itu adalah 62. Nah, DI itu tadi rumusnya kan X1 ya, XI dikurang dengan rataan sementara. Nah, jadi X1 itu 52 kurang 62, berarti jadinya min 10. Kemudian 57 dikurang 62 minus 5. 62 kurang 62 ya 0 di sini. Kemudian 67 dikurangi 62 itu adalah 5. 72 dikurang 67 itu adalah 10. 72 dikurang 62 ya, salah Ibu. Oke, terakhir 77 kurang 62 itu berarti 15. Sehingga nah, di sini DI dikalikan dengan frekuensi. Jadi ini min 30, min 20, 0, 10. Kemudian di sini 20, ini 60. Nah, ini kalau kita kurangkan ya kita jumlahkan gitu ya, karena manual nih ya, kumulatif, jadi dijumlahkan semua. Nah, sehingga hasilnya menjadi 40. Oke, positif 40 ya. Kita tulis lagi rumusnya, rataan sementara ditambah sigma DI dikali FI dibagi sigma FI. Nah, di sini rataan sementaranya tadi 62. Nah, sigma DI-nya tadi kita dapat di sini 40. 40 dibagi total frekuensi 20, sehingga di sini 62 tambah 2 jadinya 64. Nah, ya sama, tetap sama di sini. Jadi nanti ketika kalian menulis di buku tulis, jangan menulis seperti ibu ini. Jadi tulis lagi berat badan frekuensi, di bawah tulis lagi berat badan frekuensi. Tidak, kalian langsung aja nulis secara ke samping gitu ya. Jadi tulis XI, XI, FI, kemudian tulis lagi sebelahnya XI, FI tadi menjadi UI, kemudian UI kali FI, sebelah UI FI nanti kalian tulis aja DI dan DI FI. Jadi secara mendatar gitu ya, kalian nggak usah tulis berkali-kali berat badan dan nilainya, berat badan dan frekuensinya, sorry. Nah, kemudian kedua kita mencari median. Tadi yang pertama kita mencari min, jadi mau pakai 3 cara itu hasilnya pasti selalu sama 64. Kalau kamu mau nyoba-nyoba ada suatu soal kamu mau pakai 3 cara ya, supaya misalkan saya biar makin bisa nih mencari minnya. Nah, kalau misalkan salah satu rumus kamu jawabannya beda, berarti kamu salah hitung. Oke. Kedua, di sini kita mencari median. Sini kita mencari median, di mana median itu rumusnya adalah tepi bawah setengah N dikurangi FKK dibagi frekuensi median dikali P. Nah, Bu, tadi definisinya sebenarnya sudah Ibu jelaskan di atas ya, bahwa patokannya itu kamu mencari setengah N-nya terlebih dahulu. N-nya tadi frekuensinya totalnya adalah 20, berarti setengah dikali 20 sama dengan
10. Nah, data ke 10 ada di mana? Nah, ini datanya baru nyampe ke 7. Kemudian 7 ke 5. Nah, di sini sudah nyampe 12. Berarti kelas median ada di kelas ketiga. Ya. Penentuan tepi bawahnya dari sini nih. Tepi bawahnya berarti kamu kurangkan 0,5. Berarti 59,5. Tadi setengah N itu 10. Nah, frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya ada di kelas ketiga. Berarti frekuensi sebelum kelas median kumulatif ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya 3 tambah 4. Sebelum si kelas ketiga ini total frekuensi di atasnya dia tuh berapa sih? 7. Frekuensi mediannya itu adalah 5 di sini. Nah, tulis di sini 5. P-nya, nah panjang kelas tadi. Nah, 55 kurang 50. Nah, tentuinnya dari situ aja lebih mudah. 5. Coret-coret di sini jadi 59,5 ditambah 3. Sehingga ini jadi 62,5. Ya. Oke, ini mencari mediana. Terakhir kita mencari modus ya. Kita karena memang ini kan bentuknya video ya, nggak mungkin kita ngelihat ke atas ke bawah ke atas untuk melihat tabelnya saja, makanya ibu copy. Oke, langsung modus itu rumusnya adalah tepi bawah plus D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Oke, nah di sini patokannya dari mana? Frekuensi terbanyak. Nah, pas frekuensi terbanyak itu ada di kelas ketiga. Ya, dari sini berarti frekuensi modus kelas modus ada di kelas ketiga. Tepi bawahnya berarti 59,5. D1 itu adalah ini nih frekuensi kelas ketiga dikurang dengan sebelum. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan sebelum. 5 kurang 4 itu adalah 1. 1 ditambah D2 itu adalah frekuensi kelas modus, kurangi sesudah dia. 5 kurang 2 berarti 3. Panjangnya itu, nah tadi P-nya selalu sama ya, P-nya itu adalah 5. Udah, simpen di sini 5. Sehingga 59,5 ditambah, nah 1 dikalikan dengan 5, jadinya 5. 5 dibagi 4 itu adalah 1,25. Sehingga kamu jumlah menjadi berapa ini? 60,75. Nah, ya 60 ya kan benar ya, 59,5 1,25. Nah, 60,75. Nilai modus ini harus ada, nilai ini nih harus ada di kelas ketiga. Jadi nilainya 60,75 harus ada di antara 60 sampai 64. Kalau misalkan kelas modus yang kamu dapat, misalkan ini kelas ketiga, tapi kamu dapatnya 70 nilai modusnya, berarti kamu pasti salah hitung. Ya, jadi nilai kelas modus itu, nilai modusnya itu harus ada di kelas modus. Kalau jawabannya 62, Bu, berarti betul, bisa jadi ya, karena ada di antara 60 sampai 64. Ini misalkan. Nah, kebetulan hari ini di soal ini modusnya itu tadi 60,75 dan 60,75 itu ada di antara 60 sampai 64. Median pun juga sama. 62,5 nilainya harus ada di antara kelas median. Kelas median kan di sini kebetulan 60 sampai 64. Ya, 62,5 ada di antara ini, berarti benar jawaban kamu. Oke. Untuk video kali ini hanya sampai mencari nilai modus saja. Tolong dipahami dengan baik, tolong dicatat dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.